Oke, kembali lagi di review match antara Arema Malang dengan Persik Kediri, di mana Arema Malang berhasil mendapatkan 3 poin. Gol diciptakan oleh Irsyad Maulana melalui titik putih. Jadi di video kali ini saya memang nggak bisa membahas semuanya langsung jadi satu karena perlu durasi yang cukup banyak. Saya sudah mencoba, tadi durasinya cukup lama, jadi saya ulang lagi. Nanti saya akan lanjutkan di video preview untuk Persik Kediri lawan PSM dan Arema Malang lawan Persikabo Bogor. Saya akan lanjutkan di sana. Tapi saya ingin jelaskan dulu di sini dari masalah permainan dulu. Dari line up yang diturunkan, boleh saya katakan Arema Malang tetap full tim ya, menurunkan pemain yang sama saat lawan PSM Makassar kemarin, hanya bedanya Maringa nggak bermain. Lalu untuk Persik Kediri ini cukup menarik menurunkan pemainnya karena Janderson ditaruh di sebelah kanan, dan di sini di back kiri dan back kanan memang ada sedikit rotasi ya, Rivaldi di kanan dan Samsul di sebelah kiri, dan sayap kiri dari Persik Kediri memang ada Faris Aditama. Jadi yang saya ingin bahas di video kali ini cara permainannya dulu. Dari Arema Malang di babak pertama ini boleh saya katakan memberi tekanan terus, terutama dari sektor sayap kiri kanannya ya. Ini memberikan tekanan secara terus-menerus, dan pertahanan Persik Kediri boleh saya akui juga sangat bagus untuk membaca penyerangan Arema Malang ya. Jadi kebanyakan ini Arema Malang menyerang melalui sayap kiri kanannya, walaupun lebih hidup di sebelah kanan ya. Dendi lalu Zola ini beberapa kali melakukan tiktokan yang cukup oke, dan Adam Alis ya, saya sudah bahas lagi, dan benar-benar terlihat di sini Adam Alis berapa kali membawa bola terlalu lama, lalu crossingnya juga bolanya nggak pernah sampai ke area tengah Persik Kediri ya, untuk target man-nya Hani Syagara, dan kontribusinya boleh saya katakan Adam Alis selama 90 menit ini nggak terlihat sama sekali. Beda dengan Dendi yang sempat bertukar posisi dengan Zola, ini cukup oke. Sebenarnya penampilan Dendi ini cukup bagus di pertandingan kali ini. Lalu untuk penyerangan Persik Kediri yang saya lihat di sini tampak tidak terorganisir. Kenapa? Karena memang chemistry antara pemain Persik Kediri yang diturunkan kali ini yang saya lihat tidak ada kecocokan antara Rohichan, Taufik dan juga Renan Silva. Ini dulu dari pengatur serangan dulu ya, dari Taufik, Renan Silva dan Rohichan. Saya sudah pernah membahas bahwa ketika Persik Kediri menurunkan Rohichan dengan Taufik secara bersamaan, artinya permainan Persik Kediri ini sebenarnya lebih cenderung bertahan. Karena Rohichan ini sebenarnya posisinya ini sama seperti Adi Eko yang lebih cenderung hanya mengimbangkan. Untuk membantu serangan Renan Silva ke depan, ini bukan komposisinya, beda dengan Fitra Ridwan. Makanya saya pernah bahas ketika line up yang terbaik menurut saya itu ketika Fitra Ridwan bermain bersama dengan Renan Silva di pemain tengah, dan di pemain belakang gelandang bertahan ini boleh Rohichan atau Taufik. Karena kalau di sini ketika Rohichan bermain bersama dengan Taufik, memang saat bertahan Persik Kediri sangat bagus, tapi saat melakukan penyerangan ya seperti tidak ada pemain yang membantu support. Di sini terlihat jelas Renan Silva bekerja keras selama 90 menit ya, sebelum diganti ya, jadi nggak 90 menit. Jadi Renan Silva terlihat bekerja keras sekali, dan Faris Aditama juga merupakan sektor kiri yang selalu dibangun oleh Persik Kediri, karena Janderson di sebelah kanan juga nggak terlihat sama sekali. Antara bolanya ketutup oleh Jonathan Alvarisi atau mungkin pelanggaran, atau bolanya dibalikan lagi ke Rivaldi. Jadi permainan dari Janderson ini nggak bisa membuat penyerangan Persik Kediri ini hidup. Faris Aditama lebih bagus sebenarnya di sebelah kiri, berapa kali sempat membantu berhasil melakukan intercept ya. Di awal-awal menit ini saya melihat Faris Aditama cukup bagus saat membangun serangan. Tapi untuk di sebelah kanan ini nggak hidup sama sekali. Dan untuk di babak pertama secara overall ya, untuk Arema Malang memang melakukan tekanan secara terus-menerus, tapi begitu sampai depan bolanya selalu hilang karena penyerangan Arema saya lihat tumpul.
Dan di sini yang saya lihat kenapa Arema Malang peluangnya sangat dikit, bahkan boleh dihitung hanya satu peluang selama 45 menit babak pertama, itu dari Hani Sagara yang melakukan headingan. Saya melihat bahwa Arema Malang memang butuh sekali pemain seperti Fortes, pengganti Fortes yang bisa menahan bola di area pertahanan musuh, ya, terutama memiliki body ball yang cukup kuat dan juga tinggi badan yang cukup oke untuk melakukan headingan, ya, target man. Jadi Arema Malang bisa bermain crossing dan juga bisa bermain bawah. Karena di pertandingan kali ini memang Arema Malang tidak banyak melakukan crossingan karena memang Hani Sagara dijaga ketat oleh Salbilah yang bodinya tinggi dan Arthur Felix juga di pertahanan Persik bodinya tinggi. Jadi Arema Malang ini membangun serangan selalu melewati bola bawah. Tapi begitu sampai depan memang selalu kandas. Nah, inilah yang saya lihat Arema Malang butuh pemain seperti Carlos Fortes yang bisa menahan bola itu, ya, menurut saya. Jadi di babak kedua kita langsung masuk. Di babak kedua sebenarnya tidak ada perubahan strategi dari kedua pelatih. Arema Malang terus memberikan tekanan dan Persik Kediri tetap sama bermain seperti di babak pertama. Ketika bertahan bagus, membangun serangannya masih tidak tampak terorganisir. Jadi di sini Arema Malang hanya melakukan pergantian pemain seperti Evan Dimas main, lalu Ilhamuddin Armain main, dan di sini kenapa Adam Alis nggak diganti, ya, yang menjadi pertanyaan saya, karena saya melihat kontribusi Adam Alis ini nggak terlihat sama sekali. Walaupun Adam Alis diberikan free roll di babak kedua, dibebaskan gitu ya posisinya, ini juga nggak terlihat sama sekali saat membangun serangan. Justru babak kali saya melihat Dendi yang lebih bagus saat bertukar posisi dengan Zola. Sempat bertukar posisi, ya, Zola di kanan, Dendi yang ditarik sebagai gelandang serang. Itu lebih bagus sebenarnya. Jadi kreativitas penyerangan Arema ini lebih hidup gitu, nggak hanya melalui sektor sayap. Ya, karena Jayus beberapa kali juga saat membangun serangan bolanya cepat hilang karena Zola di sini juga di babak kedua terutama ini seperti memang staminanya sudah turun Zola. Jadi beberapa kali bolanya gampang hilang. Dan untuk Persik Kediri di babak kedua ini melakukan pergantian pemainnya juga saya jujur masih bingung, dalam arti kata kenapa Faris Aditama diganti Fitra Ridwan. Memang pada akhirnya Rahel, ya, yang mengisi posisi kiri. Tapi di sini yang saya pertanyakan kenapa nggak Jenderson atau M Ridwan yang diganti salah satunya. Mungkin kalau Faris Aditama diganti nggak masalah karena masalah stamina, ya. Ini nggak ada masalah sebenarnya di sektor kiri dari Persik. Yang menjadi masalah menurut saya itu di sektor kanan. Jenderson ini nggak hidup di sektor kanan. M Ridwan pun juga nggak kelihatan karena M Ridwan ini lebih tipenya ini pemain yang butuh support, sangat butuh support. Beda dengan Jenderson, kalau dijadikan sebagai pemain depan, Jenderson ini lebih aktif mencari ruang, mencari bola gitu, ya. Bahkan lawan Persikabo kemarin Jenderson sempat ke kiri, sempat ke kanan karena lebih free roll gitu kalau dijadikan sebagai pemain depan. Kalau M Ridwan ini beda tipenya, lebih butuh support. Seperti gol di timnas kemarin itu assist, ya, butuh support seperti itu. Dan headingan di babak pertama dari M Ridwan itu bola-bola yang diinginkan oleh M Ridwan, tapi ya di sini nggak terlihat sama sekali support yang diberikan kepada M Ridwan. Jadi di sini sebenarnya apakah ingin mempertahankan M Ridwan, ya Jenderson yang diganti, atau mungkin Jenderson yang ditaruh depan, M Ridwan diganti oleh pemain sayap kanan yang lebih hidup. Karena kan masih ada Abioso, Pahabol, Neuer, ya. Jadi masih ada 3 pemain sayap yang boleh saya katakan masih banyak gitu, ya, pilihannya untuk Persik Kediri. Karena kan lawan PSM Makassar ini kan masih ada pemain cadangannya lagi gitu, ya, untuk pemain sayap. Ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Jenderson gak diganti gitu. Justru lebih fokus di pemain tengah, karena yang saya lihat sebenarnya Arema Malang lebih banyak membangun serangan dari pemain sayap, bukan pemain tengah. Jadi di sini Rohichan dan Taufik, ya, selama masih bermain hanya bagus saat bertahan, tapi saat membangun serangan, ya kembali lagi Renan Silva sendirian, seorang diri yang membawa bola terus-terusan, ya, Renan Silva. Dan di situ terlihat support dari
Jenderson atau M. Ridwan atau mungkin Rohi Chan ya yang membantu Renan Silva, ini nggak terlihat sama sekali. Jadi selama 90 menit yang saya dapatkan dari pertandingan kali ini untuk Arema Malang, secara pertahanan oke, pressingnya bagus, tapi untuk masalah penyerangan ini memang masih tumpul. Butuh pemain yang seperti Fortes yang memiliki body ball yang kuat untuk menahan bola di area pertahanan musuh. Karena untuk membangun serangan, Arema Malang sudah bagus. Saya katakan sudah bagus di pertandingan kali ini, sangat terlihat. Lalu untuk Persik Kediri, saya nggak membahas masalah penyerangan dan pertahanan karena memang komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Xavier Roca di luar dari masalah rotasi, sebenarnya yang saya lebih dalami adalah penempatan posisi pemainnya aja. Seperti M. Ridwan yang butuh support, lalu Jenderson di sebelah kanan yang bukan posisi naturalnya, dan Rohi Chan bermain bersama dengan Taufik ya juga bagus saat bertahan doang, saat membangun serangan ya Taufik dan juga Rohi Chan bukan komposisinya gitu. Jadi saya nggak membahas masalah penyerangan Persik Kediri kenapa tampak nggak terorganisir, kenapa pertahanan Persik Kediri lebih bagus, ya karena komposisi pemain yang diturunkan yang saya lihat kurang tepat. Jadi chemistry-nya antara pemain sayap kiri, sayap kanan, pemain depan, M. Ridwan dan pemain tengahnya ya tampak tidak nyambung gitu loh, kayak nggak cocok saat melakukan pertahanan. Ya, jadi nanti saya akan bahas lagi karena ini masih ada sesuatu yang saya ingin bahas mengenai Persik Kediri, tapi nanti saya akan bahas saat review menghadapi PSM Makassar ya. Saya akan bahas di sana karena ini sudah terlalu panjang durasinya. Dan untuk Arema Malang ini sudah cukup review yang saya berikan dari masalah strategi dan permainan. Tapi saya juga ingin bahas nanti saat lawan Persikabo Bogor ya, Arema Malang. Saya ingin bahas apakah strategi dari Coach Almeida ini sudah bagus atau belum ya. Ini saya akan bahas lawan Persikabo Bogor besok previewnya. Ya, jadi ada dua PR yang saya harus sampaikan untuk di video berikutnya untuk Arema dan juga Persik Kediri. Jadi selamat untuk Arema Malang yang berhasil mendapatkan 3 poin, dan untuk Persik Kediri tetap semangat, masih ada match berikutnya dan ini hidup dan mati ya, match akhir karena semuanya hanya poinnya sama ya, 3-3 dan diambil hanya 2 tim saja yang lolos ke putaran berikutnya. Jadi nanti kita akan ketemu di preview untuk pertandingan kedua tim. Nanti kita lanjut lagi bahas, dan sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview untuk pertandingan Arema Persikabo dan PSM Makassar Persik Kediri. See you.